Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sungguh terbukti. Setiap kali kita bangun pagi, kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan berkat selalu dicurahkan dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Ketika kita merenungkan perjalanan hidup kita, dengan sungguh-sungguh, saya percaya setiap kita akan merasakan betapa agungnya karya Tuhan dalam hidup kita. Alkitab memberikan gambaran bagaimana Tuhan memelihara umat Tuhan, yaitu melalui perjalanan bangsa Israel di padang belantara. Padang belantara tidak menjanjikan apa-apa, karena padang belantara tidak memiliki apa-apa yang bisa mensupport kehidupan umat Tuhan dalam perjalanan. Tetapi Tuhan yang kaya dengan rahmat itu, saudara, memelihara umat Tuhan selama 40 tahun dalam perjalanan. Di situ memberitahukan kepada kita bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Dan Tuhan memelihara hidup kita. Bukan hanya yang jasmani. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan juga memelihara hidup rohani kita. Dan Dia menyediakan itu bagi kita. Bukankah Tuhan kita, Tuhan yang murah hati, memelihara kita, baik jasmani kita, bahkan rohani kita. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran 25, ayat 23 sampai dengan 30. Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dan membuat bingkai emas di sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah perintah Tuhan supaya umat Tuhan membuat meja roti sajian. Saudara, roti sajian merupakan ekspresi gambaran bahwa Tuhanlah yang memelihara umat Tuhan dan memberikan kehidupan bagi umat Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari apa yang kita baca hari ini? Yang pertama, firman Tuhan hari ini merujuk kepada Yesus Kristus yang adalah roti hidup yang memberikan hidup kekal bagi kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa roti sajian harus ada setiap hari. Saudara, ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhanlah yang memberikan kehidupan kepada kita. Dan kehidupan itu realitasnya adalah Yesus Kristus yang adalah roti hidup, memberikan hidup yang kekal bagi kita, yang selalu ada dan tetap ada dan tidak pernah berubah. Itu dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Saudara, betapa indah. Di dalam kemah suci, Tuhan menyediakan meja roti sajian yang disalut oleh emas, yang menggambarkan akan kehadiran Tuhan. Dan di atasnya ada roti sajian yang selalu ada, yang memberitahukan kepada kita bahwa Tuhanlah yang menyediakan kehidupan itu kepada kita. Bukan saja kehidupan yang fana di dunia ini,
tetapi kehidupan kekal yang nyata ketika Allah memberikan roti hidup, yaitu Yesus Kristus dengan tubuhnya yang tergantung di atas kayu salib, mengampuni dosa kita, dan dia bangkit pada hari ketiga, dan dia memberikan hidup yang kekal bagi kita orang percaya. Dan hidup yang kekal itu tidak pernah bisa direbut oleh siapapun, dan dia selalu tersedia bagi kita, sampai kita berjumpa muka dengan dia, Juru Selamat kita. Saudara, berbahagialah kita yang telah menerima roti hidup itu. Karena demikian, hidup kita akan mengalami hidup berkelimpahan, yaitu hidup yang kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini merujuk kepada Yesus Kristus yang adalah roti hidup, yang memelihara kehidupan rohani kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, roti sajian hanya boleh dimakan oleh imam, tidak boleh dimakan oleh siapapun. Namun, ketika Yesus Kristus datang, maka roti hidup ini dinikmati oleh setiap orang percaya yang memelihara kehidupan rohani kita sebagai orang percaya. Saudara, Ibrani pasal 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Mengapa? Karena dialah yang memimpin kita di dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, Tuhan Yesus, dia yang memimpin kita ke dalam iman. Bukan itu saja, tapi dia juga membawa iman kita kepada kesempurnaannya. Itu berarti, saudara, dia yang memberikan kita hidup rohani dengan mencelikan mata rohani kita, menghidupkan roh kita. Tapi dia juga yang memelihara kehidupan rohani kita sampai kepada kesempurnaannya. Oleh karena itu, saudara, Tuhan Yesus berkata apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Saudara, hidup rohani hanya terdapat di dalam Yesus Kristus. Di luar dia tidak ada. Oleh karena itu, saudara, marilah kita selalu berpaut kepadanya, selalu memandang dia, berdekat kepadanya. Karena melaluinya lah kita dipelihara kehidupan rohani kita. Semakin hari semakin segar, semakin kuat, semakin berlimpah dengan syukur. Apapun yang kita hadapi di tengah dunia ini, ada sukacita surgawi, ada damai sejahtera surgawi yang dimana kita alami dalam kehidupan kita. Sehingga kita cakap menghadapi pergumulan kita melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini merujuk kepada Yesus Kristus yang adalah roti hidup yang membuat kita memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, perjanjian lama dengan roti sajian itu dimakan oleh para imam saja. Namun kedatangan Yesus Kristus, maka roti hidup ini dinikmati oleh setiap kita. Sehingga kalau pada zaman perjanjian lama, hanya imam saja yang bisa bertemu dengan Tuhan di tempat yang kudus itu. Tetapi hari ini, di dalam Yesus Kristus, kita mengalami kelimpahan di mana setiap kita, saudara, bisa datang ke tahta kasih karunia Tuhan. Berjumpa dengan dia, dan dia ingin berjumpa dengan kita. Yesus Kristus, dia roti hidup, membuat kita memiliki persekutuan dengan dia, persekutuan dengan Tuhan. Dan persekutuan itu penuh dengan kasih karunia. Oleh karena itu, saudara, marilah kita menghargai kasih karunia Tuhan ini. Dengan setiap kali mengambil kesempatan untuk menghampiri hadirat Tuhan. Bersekutu dengan dia, dengan begitu dekat. Karena di dalamnya, saudara, kita mengalami kelimpahan akan kasih Tuhan. Sehingga setiap kali kita dikuatkan dan disegarkan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Karena firman-Mu merujuk kepada Yesus Kristus dengan begitu jelas bahwa sesungguhnya hidup itu diberikan oleh Tuhan
Dan Tuhan juga memelihara hidup itu, yaitu hidup rohani, sebagaimana digambarkan di dalam roti sajian yang setiap hari ada. Ya Tuhan, kami berterima kasih. Karena ketika kami percaya pada Yesus Kristus, kami memiliki jaminan hidup yang kekal, yang dipelihara oleh Tuhan dan selalu ada, dan tidak dapat direbut oleh siapapun. Dan kami semua sebagai orang percaya, kami boleh menikmati relasi yang begitu dekat dengan Engkau, sebagai buah daripada karya Kristus di atas kayu salib, menanggung dosa kami, menebus kami, sehingga kami diperdamaikan dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.